Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman IPSA semester 5 IAIN Ponorogo dan salam hormat kepada Ibu Bustanul Yuliani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Semoga di hari yang cerah ini kita tetap diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Septiana Sari, NIM 208190022 dan teman saya Elia Lelin Trimujianto, NIM 208190015. Pada mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Kompetensi Guru. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video kami sampai akhir ya. Oke, kita mulai pada subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan untuk menguasai. Menguasai di sini dimaksudkan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan keterampilan atau skill yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, serta disesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Lalu ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai pengertian dari kompetensi guru. Yang pertama ada MC Ahsan, bahwa mengemukakan kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Lalu menurut Kunandar, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan kuantitatif. Yang selanjutnya, kemampuan tersebut dipersepsikan sebagai kemampuan untuk melatih peserta didik mencapai tingkat kedewasaan, dan nantinya diharapkan peserta didik mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang baik pula. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kompetensi guru merupakan hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya. Dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Lalu masuk pada subbab yang kedua, yaitu mengenai standar kompetensi guru. Fungsi dan peran guru dalam proses pendidikan dan pengajaran sangatlah besar pengaruhnya terhadap tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Guru kemudian dipersepsikan sebagai agen of change atau agen pembawa perubahan serta kemajuan pendidikan. Dalam membawa perubahan tersebut, guru haruslah memenuhi beberapa aspek mengenai penguasaan materi yang meliputi, pertama, aspek pengetahuan atau knowledge, yaitu merupakan kemampuan untuk mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang kedua ada aspek pemahaman atau understanding. Dalam pemahaman di sini, guru bukan hanya sekedar tahu tentang teknik mengidentifikasi siswa, tapi juga mampu memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses identifikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada aspek kemahiran atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara baik dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas, ataupun juga tentang kemahiran guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Lalu aspek yang keempat ada aspek nilai atau value, yaitu norma-norma yang dianggap sebagai nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, nilai keterbukaan, dan lain sebagainya. Lalu ada aspek sikap atau attitude, yaitu tentang cara pandang individu terhadap sesuatu. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek minat atau interest, adalah aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu.
Dan lalu dari beberapa aspek tersebut digunakan untuk mengukur pengetahuan yang bersifat kognitif, penampilan dan tingkah laku seseorang guru dalam melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, dalam standar umum, guru harus memiliki 2 kategori, yaitu capability dan loyalty. Standar umum tersebut dapat dijabarkan ke dalam 4 aspek standar kompetensi, yaitu yang pertama ada standar kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola peserta didik. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seseorang guru, antara lain yang pertama, pemahaman, wawasan atau landasan pendidikan. Yang kedua, penanaman pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, evaluasi hasil belajar, dan lain sebagainya. Lalu standar yang kedua yaitu standar kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, yang menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi juga lebih dari itu, yaitu menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas peserta didik. Lalu standar yang ketiga yaitu standar profesional guru. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Antara lain, yang pertama, mengerti dan dapat menerapkan teori pembelajaran sesuai taraf perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. Dan yang keempat, mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. Lalu standar kompetensi yang terakhir yaitu standar kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial di sini diartikan sebagai kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Selain itu juga bergaul dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Untuk itu, ada beberapa indikator kompetensi sosial yang harus dikuasai oleh guru, antara lain yang pertama, berkomunikasi secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua siswa. Dan yang terakhir yaitu bergaul secara santun dengan masyarakat sekitarnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai upaya-upaya dalam meningkatkan kompetensi guru. Perlu diketahui bahwasanya kompetensi tidak bisa didapat secara langsung tanpa melalui usaha ataupun upaya yang dilakukan seperti adanya pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan. Tanpa adanya pendidikan dan juga pelatihan, nanti dikhawatirkan bahwasanya kompetensi itu tidak bisa dicapai. Dan dalam pencapaian dan juga peningkatan kompetensi guru, tentunya perlu usaha dari beberapa pihak juga, seperti pihak pemerintah, pihak sekolah, dan juga pihak dari guru itu sendiri. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru. Dalam pencapaian guru yang berkompetensi, banyak usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah, antara lain yang pertama yaitu melalui jenjang pendidikan. Jadi, seseorang yang hendak menjadi guru haruslah melalui suatu jenjang pendidikan tertentu. Seperti misalnya untuk guru TK, SD, SMP, SMA itu minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan D2 atau S1. Nah, bagi mereka yang ingin menjadi seorang guru,
maka mereka harus mengikuti latihan mengajar terlebih dahulu untuk mematangkan dalam hal kepribadian guru, dan juga sebagai pembekalan bagi mereka dengan berbagai cabang ilmu yang mana nantinya harapannya bisa membantu pemahaman para peserta didik pada materi bidang studi yang mereka sampaikan. Yang kedua, melalui penataran. Untuk menambah wawasan guru dalam kependidikan, maka diadakan penataran baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk yang ketiga, yaitu melalui seminar dan lokakarya. Dengan adanya seminar dan juga lokakarya yang diadakan oleh suatu lembaga pendidikan yang mana membicarakan tentang masalah-masalah pendidikan, di situ diharapkan akan bisa meningkatkan pengetahuan guru tentang pendidikan juga. Selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi melalui upaya pemberian sertifikasi kepada guru. Perlu diketahui sebelumnya yaitu sertifikasi merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan juga rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Untuk usaha yang kedua yaitu usaha dari pihak sekolah. Nah, dalam hal meningkatkan kompetensi guru, tentunya kepala sekolah merupakan inti ataupun mempunyai peranan yang cukup strategis. Seperti halnya, kepala sekolah mengadakan supervisi manajemen kelembagaan sesuai dengan kebutuhan layanan pembelajaran oleh guru dan personel lainnya. Yang mana supervisi ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan profesionalisme guru dalam memberikan layanan belajar kepada peserta didik dengan menggunakan teknik-teknik supervisi yang tepat, serta dapat menyampaikan materi kepada peserta didik itu sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu usaha guru itu sendiri dalam meningkatkan kompetensi guru. Tentunya dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru, seorang pendidik harus mempunyai kesadaran sendiri agar tidak tertinggal dan ada keinginan untuk terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Seorang guru tidak akan berkembang kemampuan profesionalnya apabila dari dalam diri mereka tidak memiliki kemauan dan juga keinginan untuk melakukan pengembangan diri secara terus-menerus atau secara kontinu. Usaha-usaha yang bisa dilakukan yaitu meliputi yang pertama, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan teknik mengajar yang baik. Yang kedua, yaitu mendalami spesialisasi bidang studi yang diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan materi dan juga metodologi yang sesuai dengan tugas kebutuhan pengajaran. Dan yang keempat yaitu melakukan supervisi, dialog, dan konsultasi dengan guru-guru yang sudah senior. Demikian sedikit materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.